Shalom, selamat siang saudaraku dimanapun saat ini saudaraku berada, di dalam kantor lagi istirahat maupun lagi di dalam rumah. Biarlah saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk sebentar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah saat ini, biarlah Tuhan membentuk hati kita, membentuk diri kita, biarlah serupa dengan gambar Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, kulah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lebih keras, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
Jadikan kami bejana-Mu yang indah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, sehingga menjadi dampak bagi orang di sekitar kami. Dan biarlah kami menjadi terang di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami, dimanapun kami berada, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu yang saat ini bekerja di dalam kehidupan kami, dan tetap terus bekerja saat kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dan biarlah hamba-Mu ini menyampaikan firman dengan jelas dan mudah dimengerti, sehingga saudara-saudara yang saat ini mendengarkan bisa menangkap jelas dengan jelas dan menanamnya di tanah yang subur. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya, Shalom. Dan hari ini kita dipertemukan lagi di siang ini di dalam mesbah keluarga Adi dan Deda. Dan kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala nafas yang Tuhan telah beri kepada kita, segala kenikmatan yang bisa kita nikmati, kita percaya itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan hari ini masih tentang parenting, tentang bagaimana kita mempunyai hubungan terhadap anak kita, terhadap suami, terhadap istri, dan bagaimana supaya kita bisa menyatukan keluarga kita yang pasti di dalam Tuhan. Karena banyak sekali yang harus kita pelajari di dalam mendidik anak, di dalam membesarkan anak. Dan terkadang kita sebagai orang tua, kita menyerah dalam hal mendidik anak karena mungkin kita kewalahan, tidak banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapat, ataupun kita memiliki banyak anak jadi tidak terhandle, ada cuman satu anak terhandle, yang lain tidak. Maka dari itu kadang kita menyerah karena kita kewalahan dalam menghadapi atau mengurus anak. Terkadang juga di dalam pekerjaan ada teman saya yang mungkin sudah menyerah di dalam pekerjaannya. Kelihatannya aku nggak di bidang ini deh, katanya aku nggak bisa kalau ngerjain ini. Kelihatannya ini memang jurusanku saat aku kuliah, saat aku mungkin belajar, tapi kok ini kelihatan susah ya. Mungkin ini bukan buatku pekerjaannya, bukan passionku. Nah, mungkin seperti itu orang tua yang saat ini teman-teman rasakan, dan mungkin saya juga rasakan bahwa terkadang kita dalam mendidik anak, dalam membesarkan, tanggung jawab membesarkan anak, menuntut hikmat dan keterampilan. Karena itu kita harus meminta pertolongan Tuhan. Dan Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi juga menciptakan anak-anak kita. Maka dari itu percayalah bahwa anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan. Pastilah di setiap kehadiran kita ada namanya yang bisikan-bisikan negatif, yaitu dari siapa? Pastinya dari iblis. Dia sering berkata saat kita mungkin capek, saat kita mungkin marah terhadap istri kita, marah terhadap anak kita, si iblis membisikkan, udah kamu tuh nggak bisa membesarkan anak, udah kamu kasihkan anaknya ke orang lain aja, atau membayangkan bahwa dia mungkin anak ini lebih baik loh jika tidak tanpa kamu. Mungkin dengan orang lain kehidupannya lebih baik. Terkadang iblis membisikkan seperti itu di dalam telinga kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi lemah dan menjadi down.
Nah, satu ayat yang bisa membuat kita kuat, yang menjadi pegangan kita di dalam salah satunya yaitu di dalam membesarkan anak kita, yaitu di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin. Engkau ini kepunyaanku. Nah, kita harus percaya bahwa anak kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan sangat jelas dikatakan bahwa di sini segala yang diciptakan oleh Tuhan itu akan dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan bilang jangan takut. Mungkin Tuhan berkata kepada kita sekarang, orang tua, jangan takut. Aku ini akan menolong engkau. Aku akan bersama engkau dalam membimbing anak. Aku akan memberikan engkau pengertian dan hikmat supaya engkau dapat mendidik anak dan membesarkan anak dengan baik. Dan terkadang kita sebagai orang tua juga pasti ada namanya yang seperti tadi, yang tidak mampu. Walaupun Tuhan sudah berkata seperti itu, tapi kita tetap aja lemah, tetap aja down. Maka dari itu kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus mencari wajah Tuhan, meminta Roh Kudus untuk supaya memberikan kita kekuatan. Sebelum mungkin di zamannya Musa 2000 tahun yang lalu, Tuhan mengatakan mungkin sebelum 2000 tahun yang lalu Allah itu sama dengan Allah yang kita sekarang, bahwa Allah yang menyertai Yakub, Allah yang menyertai Israel adalah Allah yang sama saat ini yang akan menyertai kita. Allah memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, memberikan anaknya sebagai ganti dosa kita, karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara-saudara saat putus asa, saat mungkin kewalahan, saat merasa mungkin aku tidak layak Tuhan untuk menjadi orang tua. Aku tidak sanggup Tuhan untuk menjadi orang tua, untuk membesarkan anak-anakku, untuk mendidik anak-anakku dengan benar. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Dia berperang. Dia menolak kejahatan. Dia juga mengampuni dosa kita. Dia yang sangat tidak suka dengan dosa, tetapi menebus dosa kita. Itu adalah Allah yang sama sampai sekarang ini, yang sanggup melakukan semuanya. Maka dari itu, saudara-saudara, Allah yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita adalah Allah yang sama saat ini, yang akan menyertai kita, yang akan membimbing kita, yang akan melingkupi kita dengan Roh Kudus-Nya. Di saat kita takut, di saat kita merasa dalam kesesakan, di dalam beban yang berat, tapi percayalah Tuhan mengangkatnya itu. Dan mari orang tua yang saat ini mungkin melihat dan mendengar YouTube pada siang ini, kalian orang tua adalah orang yang tepat untuk membesarkan anak-anak saudara. Jangan takut, jangan merasa tidak sanggup, jangan merasa tidak layak untuk membesarkan anakmu saat ini. Tapi Tuhan berkata bahwa aku sudah menetapkan engkau,
dan aku akan menyertai engkau sampai akhir hayat. Mari saat ini kita mau meminta pertolongan Roh Kudus. Kita mau meminta pertolongan dari Tuhan bahwa Tuhan beri kami kekuatan sebagai orang tua untuk mengurus anak kami, untuk mendidik anak kami. Mungkin kami bukan orang tua yang sempurna, masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh memiliki hikmat ataupun keadilan. Tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi kami sehingga kami bisa mendidik anak kami di dalam Engkau, takut akan Engkau, dan dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan Yesus, sebelum kami mengajari anak kami Tuhan, biarlah kami sendiri terlebih dahulu yang dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami terlebih dahulu yang menyerahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pikiran rencana kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dan terima kasih Bapa, firman yang singkat pada siang hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami mantap, bahwa kami orang yang tepat untuk membesarkan anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, rencana kami, rancangan kami begitu banyak. Tapi biarlah Tuhan kami serahkan kepadamu, dan biarlah rencanamu yang terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan menjalani kehidupan kami selanjutnya bersamamu, dan kami serahkan ke dalam tanganmu. Dan kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap menjadi orang tua yang sayang kepada anaknya, dan berikan waktu lebih banyak kepada anak-anak saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.